Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, besoknya hari Sabtu. Halo Bapak Ibu guru hebat. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri di sini dan memaparkan terkait dengan budaya positif. Kita disclaimer terlebih dahulu bahwa saya tidak mengajari Bapak Ibu ya, karena saya juga tahu bahwa kemampuan saya juga baru segini gitu. Saya hanya berbagi praktik baik dan juga sharing informasi yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa merefleksikan di mana sih posisi kita sekarang ini sebagai seorang guru. Pertama, yang terhormat Bapak Kepala SMK Kusuma Mahmud, Bapak Ladi Rahman SPDPJ, yang saya hormati Bapak Ibu guru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk mendiseminasikan materi terkait dengan budaya positif. Nah, tujuan dari pemaparan ini adalah salah satunya untuk memenuhi tugas saya, dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan budaya positif. First of all, puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Selamat datang Pak Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, dan juga kita semuanya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif. Bapak Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Saya di situ ya, nggak kelihatan. tapi nggak apa-apa sih, Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi ini, kita buat kesepakatan forum diskusi terlebih dahulu ya. Yang pertama saya punya permintaan nih, ada sersan. Apa sih sersan itu? Serius tapi santai. Jadi jangan tegang-tegang ya, biar saya juga tidak tegang. Lalu yang kedua, respect each other, saling menghargai. Dan yang ketiga, ada Bapak Ibu yang mau menambahkan kira-kira kesepakatan forum diskusi kita hari ini? Singkat, padat, dan jelas. Tapi perlu saya klarifikasi terlebih dahulu bahwa kemungkinan durasinya akan mencapai 50 menit. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menahan diri dan bersabar. Berarti julid ya? Apa tuh? Cepat balik. Oke, siap Pak. Oke. Tidak ada tambahan untuk kesepakatan forum diskusi kita? Oke, kalau begitu, oke, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar kita relax, santai. Bapak Ibu mohon izin, boleh berdiri? Boleh, oke. Kita cek fokus dulu ya. Oke. Bapak Ibu, kalau saya bilang depan nanti seperti ini, depan, samping, atas, belakang, gitu ya. Oke. Sudah dimulai. Kasihan. Oke, boleh Bapak Ibu sekarang letakkan semua tangannya di atas. Letakkan semua tangannya di atas. Ternyata ada yang masih tidak fokus. Letakkan. Oke. Letakkan tangannya di samping. Di bawah. Ya, oke, ada yang masih nggak fokus. Oke. Ya, yang kedua, Bapak Ibu boleh berhadapan dengan seseorang yang lebih dekat. Boleh dicari pasangannya. Ada pasangannya? Aku mana? Ini Pak Apip belum ada pasangannya, ada aja. Saya ada, Miss, ada Miss. Ada Bapak ada yang sendiri. Tuh ada pasangannya tuh. Ada Bapak sendiri. Jadi ada yang masih sendiri ya? Gak apa-apa, kadang sendiri itu lebih baik. Tuh, saya berdua tuh. Tuh. Saya melindungi Bu Deis. Oke. Padahal dia bisa asal sama si Bapak. Ini juga nggak ada pasangannya. Ya ada. Pak Agus yang ada temennya. Ada Bapak nggak apa-apa kan? Lebih baik nggak apa-apa. Oke Bapak Ibu.
Oke, sudah ada pasangannya masing-masing ya? Cie cie. Oke, silakan ditatap wajah pasangannya. Bapak Ibu, kita senyum dulu ya selama 30 detik. Boleh dilihat wajah pasangannya, lalu berikan senyuman terbaik Bapak Ibu kepada pasangannya. Ya, tapi ditatap wajahnya. Cie cie. Oke, lalu 10 detik, silakan berikan senyuman terbaik Bapak Ibu kepada pasangannya. Nggak kuat ya, udah nggak kuat. Oke, cukup Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Terima kasih. Habib cukup ya. Oke, kenapa sih kita harus tersenyum? Mungkin Ini memang kacamata. Bapak Ibu ada yang sedang galau, ada yang sedang banyak beban di rumah. Enggak. Ada yang di rumahnya gas, susu, pampers habis bersama. Enggak, saya nggak punya pampers. Tapi dengan kita melihat wajah rekan kita dan tersenyum akan berdampak juga ke kita. Apalagi ya kita melihat seperti Bu Dini sangat happy sekali ketika melihat senyuman Faridan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, sudah siap ya? Oke. Ya, kita sudah sama-sama paham sih sebetulnya, apalagi di sini juga banyak yang mengikuti program guru penggerak jabar yang terkait dengan materi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana menurut beliau pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakatnya. Nah, dalam konsep ini kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun. Menuntunnya itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Makanya mungkin kita tidak bisa menyamakan antara kita mendidik anak di zaman bahula dengan mendidik anak di zaman sekarang. Saya juga mengalami Pak Juanda ketika dipecut ke guru gitu pakai jidar panjang gitu kan. Mungkin kalau sekarang kita tidak bisa seperti itu. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan menuntun anak berdasarkan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Oke, nah Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa kita itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi, dan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah garapannya. Ya, jadi contohnya kita sedang menanam padi, kita nggak bisa merubah tanaman padi menjadi tanaman berendung, nggak bisa ya. Kita nggak bisa merubah tanaman padi menjadi jagung. Padi akan tetap menjadi padi. Tetapi yang bisa kita lakukan di sini adalah kita memperbaiki kondisi tanahnya dengan menambahkan pupuk, mengatur irigasinya. Nah, sama kita juga selama anak di sekolah kita bisa menerapkan budaya-budaya positif yang ada, memberikan nilai-nilai kebajikan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Jadi diibaratkan seperti petani tadi. Lalu, nah ini terkait dengan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ternyata budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya garis bawahi di sini terkait dengan nilai kebajikan. Kita sudah sama-sama paham bahwa banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang tentunya harus dimiliki oleh kita sebagai manusia, seperti kebersihan, kedisiplinan, terus kepatuhan, kepedulian, dan itu kan nilai-nilai kebajikan yang perlu kita berikan dan juga perlu kita ajarkan kepada anak kita, kepada murid-murid kita. Nah, dalam menerapkan budaya positif ini banyak sekali poin yang perlu kita pahami. Di sini ada 6 yang perlu kita pahami sebelum kita menerapkan sebuah budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Kira-kira apa sih disiplin positif itu? Nanti kita akan cerita. Nah, ini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip
bervariasi. Ini sudah tidak asing lagi ya, mungkin di benak kita berdiferensiasi gitu. Dan berdiferensiasi ini kita harus sama-sama pahami bahwa bukan 30 anak harus kita beda-bedakan cara belajarnya. Kalau kayak gitu kita akan lelah, sedangkan waktu kita juga tidak banyak gitu. Cuman di sini adalah berdiferensiasi, di sini adalah kita mencoba menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga setiap anak itu terpenuhi kebutuhannya, gaya belajarnya, minatnya. Makanya dari awal kita perlu mengetahui terlebih dahulu karakteristik anak, kebutuhan anak, minat anak itu seperti apa. Salah satunya mungkin bisa dengan melakukan tes diagnostik awal sehingga dalam merancang pembelajaran kita bisa tahu apa nih kira-kira yang harus kita rancang di kelas ini. Misalkan yang di kelas dengan anak yang lebih banyak lebih banyak kinestetiknya, lebih banyak gaya belajarnya visual, kan kita bisa merancang disiplinnya. Dan pembelajaran diferensiasi ini tentunya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila ini. Sebelum kita ke poin-poin yang tadi, di sini sebetulnya sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu yang mana kita harus tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol atau mengatur seseorang. Kita nggak bisa ternyata mengontrol anak itu. Anak berubah ketika dia berkeinginan untuk berubah. Misalkan kita ancam, awas ya, besok masuk gini, ternyata itu pun pasti ada motivasinya, entah dia itu berubah karena dirinya atau karena hal yang lainnya. Nah, tentang disiplin positif, Bapak Ibu, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Boleh ada yang mau sharing? Apa sih disiplin itu? Tepat waktu. Oke, thank you. Ada lagi? Terkait dengan disiplin, kita kan sering banget ya, apalagi sekarang saya dikasih suara sangat gitu, kadang-kadang disiplin, apa sih disiplin? Membiasakan diri. Oke, thank you. Komitmen. Thank you. Apa ya? Belajar. Mau nggak? Belajar. Oke, betul. Mungkin di awal itu saya memahami bahwa disiplin itu kepatuhan terhadap sebuah aturan. Awalnya saya berpikir begitu. Ternyata setelah saya dalami terkait dengan disiplin itu, ternyata betul bahwa disiplin itu merupakan belajar. Bahwa disiplin itu merupakan kemandirian. Bahwa disiplin itu merupakan muncul dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa dikatakan berdisiplin positif ketika motivasi kita berubah itu berasal dari diri kita. Oke, nah di sini disiplin positif itu berasal dari motivasi internal, berarti motivasi dari dalam diri, yang mana suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran. Kesadaran ini berarti kan muncul dari dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa nilai-nilai kebajikan itu banyak. Tapi supaya kita tidak bingung nilai kebajikan yang seperti apa sih yang menjadi tujuan atau target kita supaya anak itu memahami. Nah, tentunya dengan profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup nilai-nilai kebajikan yang ada. Salah satunya beriman, bertakwa kepada ini aja kali ya? Ya, ini resep ya. Oke, Bu Minas ya. Oke, kita nyanyi apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu keluarkan suara Mas. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti dipecahkan hiji-hiji ya. Oke, nah ini target nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan kepada anak-anak selama di sekolah. Lalu yang berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, tadi saya sempat singgung bahwa ketika anak berubah, ketika anak melakukan sesuatu itu tentu adanya motivasi. Tapi tahukah kita
motivasi yang muncul dari anak itu motivasi apa? Karena di sini dijelaskan bahwa ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, coba saya tanya kepada Bapak Haji, boleh ya Pak Haji? Nanya nama Bu. Pak Haji, kira-kira motivasi Bapak datang ke sekolah tepat waktu itu apa motivasinya? Kan kita konsekuensinya dalam dinas. Oke. Kewajiban dan ya tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Kira-kira motivasi yang muncul yang disampaikan oleh Pak Haji ini masuk kemana ya? Tidak ada kayaknya. Ya, di situ sudah ada kesadaran bertanggung jawab. Nah, berarti kan motivasi yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini motivasi internal yang munculnya dari dalam diri, kesadaran diri. Yang dua ini motivasi eksternal. Boleh Pak Asep? Saya ingin Ganti pertanyaan. Oh, Ganti pertanyaan. Kira-kira motivasi Bapak mengikuti tombol ini? Nah. ingin dilihat kepala sekolah, Bu. Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya. Kasih tepuk tangannya. Ingin apa tadi teh? Dilihat oleh atasan. Kira-kira motivasi apa yang muncul dari jawaban Bapak? Ya. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari misalkan dari Bapak Pasca. Berarti itu munculnya dari luar atau motivasi eksternal. Rekening Pak Asep. Kalau gitu penghargaan. Iya betul. Kamu berapa harganya? Nah, jadi kita juga harus mengetahui motivasi anak kita itu seperti apa sih. Misalkan motivasi anak mengerjakan ini, motivasi anak tidak melakukan ini, kira-kira apa? Nah, ini ada pertanyaan untuk menentukan motivasi apa kira-kira yang kita angkat. Misalkan kalau untuk yang apa yang terjadi apabila saya tidak, nah ini kira-kira ke yang nomor berapa? 1, 2, atau 3? Tuh, yang 100 untuk Bapak. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya bla 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 bla. Enggak. Nah, yang kedua udah pasti ke nomor 2 gitu ya. Ya. Tuh. Oke, nah ini berat sekali. Tadi sempat disinggung oleh Bapak terkait dengan hukuman, konsekuensi, restitusi, dan penghargaan. Ada yang asing dengan kata-kata ini? Kalau bagi saya mungkin yang sedikit asing itu yang restitusi, karena hukuman mungkin sudah sering, entah itu sering dengar atau sering menerapkan atau melakukan. Restitusi ini yang sedikit agak asing kalau bagi saya. Mari kita sama-sama pahami dulu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata di sini hukuman itu sifatnya negatif. Wah. Lalu konsekuensi itu netral. Dan restitusi itu ternyata positif. Dan hukuman juga sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, mode paksaan, dan mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena adanya stimulus dan respon, dan ini mengakibatkan atau mendorong adanya kepatuhan. Kalau kita terapkan di anak berarti adanya kepatuhan dari anak terhadap apa yang mereka lakukan. Sedangkan restitusi ini bersifat positif dan merupakan pilihan. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol yang tadi serta mendorong adanya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh tindakan. Boleh nanti setiap saya sebutkan situasinya ada yang tunjuk tangan terus nebak apakah ini hukuman atau konsekuensi ya. Jangan rame-rame keroyokan ya. Yang pertama situasinya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dia mencatat 100 kali karena terlambat sekolah. Boleh tunjuk tangan satu orang dan tambah. Oke, kemudian kedua.
Tapi bahasa Inggris. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena ada perintah paksa. Oke, ada paksaan dan ini tidak berkaitan dengan hal yang dia lakukan. Tidak ada korelasinya antara dia terlambat dengan dia menulis 100 kali gitu misalkan. Oke, terima kasih Bu Hilda. Lalu yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ya, dan itu ada korelasi ya antara apa yang dia lakukan dengan konsekuensi yang dia dapatkan karena dia terlambat sehingga ada jam tambahan. Gitu. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuen. Menghapus coretan, saya nyoret-nyoret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi karena dia yang mencoret dan yang bertanggung jawab untuk membersihkannya. Lalu yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, itu saya. Nah, kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Sudah jelas sekali berarti selama ini saya dalam menghukum gitu ya, karena tidak ada korelasinya kan. Oke. Lalu terkait dengan ini ada pertanyaan nih. Pernahkah Bapak Ibu memberikan reward kepada peserta didik? Pernah. Pernah lah. Ya, mungkin maksud kita adalah betul untuk mengapresiasi kinerja peserta didik. Pertanyaannya, apakah pemberian reward itu dilakukan berulang, atau mungkin kalau di SD itu ada yang namanya sistem poin atau cap, gitu. Yang aktif dikasih cap banyak, gitu, dikasih bintang, gitu. Saya juga dulu pernah di sini menerapkan seperti itu, anak yang aktif, yang maju saya kasih stempel. Nanti yang paling banyak dikasih reward. Nah, dulu melakukan itu ternyata main-main saja menurut saya. Tapi ternyata setelah membaca ini, saya jadi berpikir ulang terkait dengan reward atau penghargaan tersebut. Yang mana menurut Alfikon bahwa penghargaan itu justru malah menghukum. Loh kok, gitu kan? Nah di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kenapa dia dikatakan menghukum? Karena satu, penghargaan mematikan kreativitas. Takutnya ketika tidak ada reward atau penghargaan, dia jadi kurang berekspresi. Gitu. Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Gitu. Dan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini berkaitan dengan seringkah kita memberikannya. Mungkin kalau sesekali it's okay ya, tapi kalau berulang-ulang anak tuh jadi aduh nanti ini hadiahnya apa ya. Terus kalau tidak ada hadiah nanti dia menjadi kecewa gitu. Dan penghargaan tidak efektif, penghargaan itu menghukum dan juga mengurangi ketepatan. Tapi itu kembali lagi kepada maksud dan tujuan kita. Yang terpenting adalah tidak menjadi tidak berkepanjangan kalau sesekali gitu. Tapi kalau di lomba itu beda ya. Kalau kompetisi itu kan namanya lomba, tentu ada hadiahnya. Gitu. Ketika mungkin di sini yang dimaksud adalah ketika proses pembelajaran. Oke, lalu tentang keyakinan sekolah. Nah, mungkin sudah pernah mendengar ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas atau tentang keyakinan sekolah. Nah di sini ada lingkaran. Ternyata budaya positif itu didapat dari aturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif sehingga akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Lalu mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Memang ada apa dengan peraturan kelas? Kira-kira kenapa dengan peraturan kelas? Peraturan. Maksudnya peraturan itu beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu muncul dari kita yakin misalnya kita bisa. Jadi kalau peraturan itu kita berpegang pada aturan kita harus gini. Oke, siap. Boleh tepuk tangan dong. Yang betul sekali, karena keyakinan itu muncul dari diri kita. Kita meyakini tentang suatu nilai, sedangkan peraturan mungkin sifatnya lebih memaksa. Peraturan sekolah
siswa. Jadi terkesan memaksa, mau nggak mau siswa itu harus mengikuti peraturan. Nah, sedangkan di dalam kelas kita bisa melakukan keyakinan atau kita bisa menerapkan keyakinan kelas ini. Yang mana keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Leti bahwa keyakinan itu asalnya dari diri siswa, dari kita, dari warga kelas itu. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada pemaksaan lah intinya. Jadi benar-benar berangkat dari keinginan mereka. Mereka meyakini apa sih di dalam kelas tersebut. Dan di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas yang mana membedakan dengan peraturan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Kalau peraturan kan lebih terperinci, misalkan harus menggunakan sepatu hitam. Itu kalau untuk peraturan. Lalu berupa pernyataan universal yang umum dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini yang menjadi garis besar dari keyakinan kelas. Karena mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas. Coba kita pikirkan lagi, ada nggak di kesepakatan kelas itu yang menggunakan kalimat negatif? Jangan bermain HP ketika belajar. Ada nggak kira-kira? Ada. Jangan berisik. Bahkan di kelasnya Bu Vera itu jangan menaruh barang sembarangan, karena ketika mereka bisa di kantin maka ada telah disimpan. Di kelasnya Maridan gitu di kelas 12. Nah, ternyata yang membedakan itu adalah kalau keyakinan kelas itu pernyataannya harus positif. Kalau misalkan kesepakatannya itu jangan bermain HP ketika belajar, berarti dirubah kalimat positifnya itu apa? Ketika belajar, gitu. Karena mungkin menganut prinsip serbakannya baik. Oke. Itu bijak menggunakan Betul. Nah itu jadi kita menghindari kata-kata tidak dan jangan, karena kita sama-sama tahu bahwa anak itu ketika kata kita jangan, justru mereka malah melakukan jangan melompat karena kenceng gitu kan. Nah, jadi kita belajar dari itu sehingga kata jangan dan tidak dan not itu dihilangkan. Lalu sedikit agar mudah diingat. Nah, diksi atau kalimatnya itu harus yang sederhana, jadi tidak merepotkan lah gitu. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan semua pihak terlibat. Nah ini berangkat dari kesepakatan bersama. Nah untuk penerapannya sendiri, jadi kita menyebarkan semacam kertas, anak diminta untuk menuliskan keyakinan apa yang mereka yakini untuk mereka laksanakan di dalam kelas, supaya di kelas itu mereka nyaman dan merasa aman ketika belajar. Semua anak harus terlibat. Lalu kita kumpulkan, kita tempelkan misalkan, lalu kita coba bahas satu-satu. Kita tuliskan, kita eliminasi menurut anak-anak, menurut kesepakatan bersama. Ada nggak nih keyakinan yang perlu kita eliminasi? Gitu. Dan ketika ada pernyataan yang negatif, kita rubah menjadi sebuah pernyataan positif. Setelah itu baru kita mencari nilainya. Misalkan ketika anak menyebutkan keyakinan kelasnya itu setiap orang berhak setiap orang harus melaksanakan piket. Nah kira-kira nilai apa sih yang terkandung di situ ketika dia sudah melaksanakan piket? Berarti kan dia sudah memiliki nilai kebersihan gitu. Terus kalau misalkan saling menghargai satu sama lain, nah itu kan berarti nilai penghargaan. Berbaur dengan teman, dengan semua anggota kelas. Nah, nanti di situ kita kasih paham mereka bahwa nilai apa sih yang terkandung di dalam keyakinan tersebut. Jadi anak paham bahwa ternyata nilai ini yang harus kita jalankan, dan mereka bertanggung jawab atas keyakinan tersebut, karena keyakinan tersebut itu dirancang bersama dengan melibatkan seluruh warga kelasnya. Nah, contohnya gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Nah, pertanyaan seperti ini bisa kita tanyakan kepada anak. Kira-kira nilai yang muncul dari mengapa kita harus menggunakan helm ketika mengendarai motor, selain sudah dibilang gitu ya. Kira-kira nilai apa yang muncul di sini? Nilai keselamatan, betul. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai kebersihan, kesehatan gitu. Lalu mengapa siswa harus piket?
tanggung jawab, kebersihan busana. Jadi harus sampai sedetail itu, anak harus paham bahwa ternyata dari keyakinan itu nilai yang muncul adalah ini. Oke, nah poin berikutnya yaitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Tahukah Bapak Ibu bahwa ternyata kita memiliki kebutuhan dasar? Kira-kira berapa ya? Enggak. Oke, ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada survival, bertahan hidup. Contohnya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh belanja. Lalu belonging, rasa cinta dan ingin diterima. Dan power, kekuatan atau penguasaan. Lalu fun, hiburan, kesenangan, freedom, dan kebebasan. Nah, ternyata ini poin-poin ini adalah menjadi kebutuhan dasar manusia. Ketika anak melakukan tawuran, kemarin ini izin berbagi informasi Bapak Ibu yang kita kan sempat melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan tawuran ini, dan ternyata di sana dia menceritakan alasan-alasannya. Ternyata salah satu anak itu mengungkapkan, kita menyimpulkan bahwa dia itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ternyata yang belongingnya, rasa ingin diterima, rasa cinta itu. Yang tentunya mungkin itu rasa ingin diterima, rasa perhatian, rasa cinta dari keluarganya. Gitu. Oke. Ada juga mungkin anak yang membutuhkan kebebasan. Oke. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari diri kita? Ada nggak yang mau sharing gitu? Kira-kira masih ada nggak sih kebutuhan dasar Bapak Ibu yang belum terpenuhi? Kayaknya udah semua deh. Kaya, Bu. Kaya, berarti itu kebutuhan apa? Kebutuhan harta. Iya, berkaitan dengan survival tadi kan, bertahan hidup. Betul. Kalau misalkan saya butuh liburan nih, udah sebulan kerja terus belum liburan. Ini bukan curhat. Kira-kira saya perlu apa nih, kebutuhan saya yang kurang apa ya? Kasih sayang. Kasih sayang. Hiburan, kesenangan gitu ya. Aduh, iya poe senate kudu make baju bodas wae, kali-kali mah hayang atau make singlet misalkan gitu. Kebutuhan apa itu? Freedom, nah itu. Nah, ternyata Bapak Ibu itu sangat penting ketika kita mengetahui kebutuhan dasar apa ketika kita menghadapi anak yang let's say bermasalah lah, kadang kita bilangnya. Kita harus paham dulu sebelum kita judgment. Kita harus tahu dulu kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang anak ini belum terpenuhi. Kan kadang ada anak di kelas yang cepat-cepat jelas. Nah, kita analisa, ajak ngobrol kira-kira kebutuhan apa nih yang dia itu belum terpenuhi gitu. Karena kedepannya treatmentnya itu akan enak ketika kita sudah tahu kebutuhan dasar yang belum mereka punya. Oke, nah ini ada studi kasus singkat. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Terus Bimo mengatakan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa? Kira-kira, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebebasan. Semangat, seru. Oke, ada lagi nih yang kedua. Sayang sih. Oke, nah kan setiap orang nanti punya. Kembali lagi. Cantik, Bu. Kalau dikejar yang Pak Juanda, jadi ganti kasusnya dengan jangan Bu Ani, Pak Juanda. Aku senang main kejar-kejar dengan Pak Juanda, seru apalagi sampai kapling. Kayak Hidayaan gitu. Ya, kira-kira kebutuhan apa ya Pak Juanda? Ini mah beneran nanya kan. Jumat lalu kan pernah kejar-kejaran sampai kapling. Di situ menyimpulkan kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan. Nah, itu kan berarti kebebasan, tergantung situasi dan konteksnya. Tergantung siapa yang dikejar. Oke, yang kedua, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira ini kebutuhan apa? Aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu aja. Pelajaran matematik itu. Jangan salah. Kira-kira apa ya?
Kesenangankah, kebahagiaankah, penguasaankah, kasih sayangkah, bertahan hidupkah, apa? Penguasaan? Kira-kira apa ya? Apa? Kesenangan? Ya, Ya, ya. kebebasan. Yang mendekati kebebasan dan kesenangan. Kita lihat tadi aku bosan, masa belajarnya gitu aja. Nyanyi setiap hari. Berarti kan tidak ada sesuatu yang bikin dia senang, kan? Lalu ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Oke, kebebasan. Oke, lalu yang berikutnya ini posisi kontrol. Nah ini kayaknya dengan materi ini saya sendiri banyak merefleksikan diri. Ada berapa sih posisi kontrol? Nah, kita lima juga Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat manajer, dan yang kelima dibalik, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sebelum kita tahu perbedaannya, kira-kira ada yang sudah bisa menyimpulkan nggak posisi kontrol saya saat ini itu di mana? Hukum, Belanda. Kalau Pak Asep sendiri, posisi kontrolnya kira-kira sebagai apa? Kalau Bu Ros, pembuat merasa bersalah. Oke, Bu Dewi gimana Bu Dewi? Saya di teman aja. Teman. Oke, mari kita lihat ya Bapak Ibu perbedaannya. Nah, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Aduh, Pak Juwana, kita kena bagi terus dari tadi. Oke, sebagai penghukum nih kita bisa lihat contoh-contoh kalimat yang bisa digunakannya. Patuhi aturan saya atau awas. Kan? Selamat pagi, pasti selamat pagi. Selamat. Apa bisa datang tepat waktu? Lalu kalau kita membuat merasa bersalah, biasanya ini menggunakan nada yang sedikit sendu, kayak bikin orang lain itu merasa memelas lah intinya. Contoh kalimatnya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Orang tua kamu tahu nggak kemarin kamu bolos UTS? Ada yang pernah berposisi sebagai pembuat merasa bersalah? Sering ya. Posisinya kita kebanyakan sih. Di sini ya. Maksud saya. Oh. Pernah Bapak boleh diceritakan momen ketika Bapak menjadi sebuah pembuat merasa bersalah? Contoh momennya Momennya atau kalimatnya gitu. sebenarnya gini. Kita memang tujuannya untuk mengingatkan. Terkadang cara yang kita lakukan itu kalau saya merasa gitu merefleksikan diri, orang itu merasa terbebani. Oke. Nah ini akhirnya kan orang yang berbicara dengan kita atau memang yang sedang berhubungan dengan kita itu merasa bukan salah gitu. Padahal sebetulnya kalau memang posisinya di arah manajer mungkin ini harus saling ada timbal balik atau ada saling Seimbang-imbang. ya. Jadi jangan sampai ya memang saya terus terang kalau melihat ini kebanyakan ada di ini saya akui ya ini refleksi. Termasuk pada saat ini sebagai kepala sekolah pun gitu ya, saya merasa ada di posisi ini. Dan ini tentunya ini membuat harus ditindaklanjuti oleh saya dan merefleksikan untuk ke depan. Ini sebuah momentum dan kita perlu menindaklanjuti apa yang bahasa ini. Intinya adalah kita sama-sama merefleksikan gitu ya Pak. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya posisi sebagai teman. Ayo dong bantu ibu. Ayolah bantu demi ibu. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kira-kira pernah ada yang nah ini posisinya tidak menyakiti, membuat anak itu di batas aman. Lalu pemantau berarti mengawasi, posisi memantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa dari apa yang sudah kamu lakukan ini? Jadi kita di sini tidak mengukur, tapi tetap dikembalikan kepada konsekuensinya. Jadi sudah ada kesepakatan di awal.
Lalu posisi sebagai manajer. Nah ini yang masya Allah sekali berat ternyata ya menjadi posisi sebagai manajer ini. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita mengajak diskusi anak tanpa judgement, tanpa tendensi apapun. Jadi benar-benar memberikan kesempatan kepada anak untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan memberikan kesempatan anak untuk memikirkan konsekuensi solusi ke depannya, perbaikannya seperti apa. Dan ini harus muncul dari si anak sendiri, dengan kita itu sebagai apa sih namanya, kita pengarahnya gitu. Sudah saya jawab. Sudah Pak. Saya penasaran dengan Pak Agus. Pak Agus kira-kira posisi kontrolnya saat ini itu kecil gitu. Posisi Pak Agus sekarang itu di mana? Manajer. Karek datang Bu. Oh my God. Kita dilempar aja ke Pak Yasin. Nah, saya kasih ke Pak Yasin. Kayaknya kalau penghubung nggak mungkin juga kalau Pak Yasin. Sama. Saya kan lebih baik anak apa terpaksa apa masuk surga daripada neraka. Karena memang anak-anak kejadian itu kepaksaan. Ya, karena memang kita juga sama tahu bahwa dipaksa itu emang sakit, gitu. Tapi kan ini demi kebaikan. Gitu. Oke, lalu yang berikutnya segitiga restitusi. Nah ini yang tadi itu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seperti apa sih segitiga restitusi? Kalau segitiga sama kaki, Saya Pak. Oke, dari apa? Kita sama-sama pahami terlebih dahulu bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, berarti posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Gak mungkin kita melaksanakan segitiga restitusi di situ posisi kita sebagai penghubung, karena kalau penghubung itu kita judgement, kamu gini, gitu kan. Tapi kalau segitiga restitusi kita benar-benar mengajak anak berdiskusi sambil dia memikirkan keyakinan kesalahan apa yang sudah dia lakukan seperti itu. Walaupun sebetulnya kesel Pak, memang kesel banget saya melakukan ini dan greget gitu. Cuman ya Anaknya nggak mau ngaku. iya, betul sekali. Nah ini ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Saya pernah melakukan segitiga restitusi ini terhadap Ali Mudin. Kita sama-sama tahu bahwa Ali ini itu sering terlambat, betul ya Pak Aja? Bahkan udah perjanjian dan dia masih terlambat. Ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan. Kan harusnya benernya ketika melakukan segitiga restitusi itu ada solusi terbaik dari anak. Tapi di situ dia menyampaikan ternyata setelah melakukan kegiatan ini saya menjadi malu sendiri. Aduh, di situ posisi saya jadi sebagai pembuat merasa bersalah dong. Tidak sesuai target, tapi nggak apa-apa lah, itu proses. Benar ini. Jadi berdasarkan yang terjadi dengan anak. Itu juga rehannya waktu itu juga dengan Budian tuh. Nah ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, ketika kita menghadapi anak yang berkasus misalkan, jangan dulu perbaikan kedepannya apa. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu doang kok yang pernah, ibu juga pernah berbuat salah meskipun boleh juga begini misalkannya halal ya gitu kan. Kayak nama kan mau orang ngomongin sedipah misalkannya kan. Nah itu kita stabilkan dulu identitasnya biar dia itu merasa tenang, dia itu merasa tidak dihakimi gitu. Lalu setelah kita menstabilkan identitas, kita lanjut kepada tahap yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ibu paham, pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Tapi kalau ketika kita menghadapi anak yang tawuran, kayaknya kalau hukum yang ini agak sulit juga diterapkan. Wajar kok kamu melakukan itu. Ngomong ke situ kasih padi misalkan kan,
agak-agak ini juga ya gitu. Lalu setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini bagian akhirnya, core-nya, kedepannya anak itu akan seperti apa yang akan mereka lakukan. Mungkin tadi bahasa yang orang itu bukan wajar kalau itu. Iya. Standarnya Bapak paham usia kamu itu usia mencari aja Betul. ini diakui, saya paham. Mungkin itu dia bukan kebenaran yang tadinya. Betul. Itu ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi memang banyak sekali pernyataan-pernyataan yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas itu. Yang terpenting adalah anak itu merasa tenang dulu sebelum kita ajak ngobrol. Jadi untuk konteks bahasanya disesuaikan ya, jangan sampai menggunakan yang tadi wajar kok, jangan sampai kayak gitu. Betul sekali. Yang ketiga itu kan tadi menanyakan keyakinan. Di sini itu anak itu kita memberikan anak berbagai cara untuk memunculkan kira-kira perbaikan apa yang akan dia lakukan gitu. Dengan solusi-solusi yang muncul tentunya dengan pengarahan kita juga. Nah, sudah sampai kesimpulan. Kita tidak ada diskusinya atau ada yang mau memberikan ini? Cukup ya, nah, Bapak Ibu. Ini kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah ini berkaitan dengan tujuan kita. Nah dengan materi yang tadi, mudah-mudahan kita sama-sama merefleksikan kira-kira posisi kita sekarang itu gimana, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sebaiknya dan harus sebetulnya kita lakukan. Dan dalam penerapan budaya positif ini tidak bisa sama kali, tidak bisa soloren gitu, maju sendiri juga dan ke depan tidak bisa. Tentunya dalam penerapan budaya positif ini perlu adanya kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Nggak mungkin bisa budaya positif ini diterapkan oleh Pak Leli aja, oleh Pak Amin aja. Tentunya harus semuanya. Contohnya kayak kita kan sudah banyak melakukan budaya positif, kayak misalkan penyambutan, literasi, terus sholat duha, itu kan budaya-budaya positif. Kalau simpelnya budaya positif yang kita lakukan di kelas, memulai pembelajaran dengan berdoa, menanyakan kabar, itu kan budaya-budaya positif dari hal yang sederhana yang kita lakukan di dalam kelas. Dan intinya itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau mau coba bahasa bapak namanya, kita berharap anak seperti ini tapi belum tentu, kan? Sebetulnya betul mulai dari diri kita. Makanya kita sama-sama merefleksikan terkait dengan diri kita. Lalu dengan adanya kerjasama dari semua pihak, dari semua warga sekolah, supaya terbentuk sebuah budaya positif yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Supaya juga nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan itu bisa dimiliki oleh seluruh siswa. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada sedikit manfaatnya, ya. Atau boleh Bapak Ibu satu atau dua orang memberikan refleksi buat diri saya atau buat semuanya, boleh. Boleh Bapak mengisi Bapak. Dan makanya langsung ke depannya karena Oke. Siap. pesannya sebentar. Baik, Bapak Ibu, satu hal ini apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Leli. Tentunya ini bukan sebatas teori, tapi kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam kelas. Apabila Bapak Ibu tidak bisa menerapkan seluruhnya, kita pelan-pelan. Mari kita bareng-bareng. Misalkan saya belum bisa menerapkan restitusi, minimal kita mengurangi hal-hal yang kurang baiknya. Kalau sudah bertahap gitu ya, nanti juga akan terbiasa. Dan kita satu hal, kalau dari awal namanya restitusi itu tidak akan berjalan. Jadi harus diyakini oleh kita sendiri. Walaupun kembali lagi penanganan siswa biasanya dipandang kewek, gitu ya, wanita di lapangan, rumah kondisi itu. Akan tetapi saya nitip satu hal, kembali lagi bahwa sekolah apalagi sekarang dan ramainya dengan ramah anak dan sebagainya, kalau ini menjadi boleh. Jadi Bapak ingin menerapkan, kami di sini di sekolah ini pengen ini diterapkan pelan-pelan saja lah, lalu cepat tanpa pelan-pelan saja.
Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih atas tambahannya. Betul ya, jadi karena emang nggak bisa langsung kita tiba-tiba sempurna berproses. Gitu. Ya Bapak Ibu, sebelum ditutup boleh dong tepuk hebat dulu buat Bapak Ibu, tapi tangannya ke sini ya, ke sini maksudnya ke diri Bapak Ibu. Jadi tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, saya percaya bahwa kita adalah guru yang hebat sehingga bisa melahirkan anak-anak yang hebat. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila selama diskusi tadi ada kata-kata yang kurang berkenan yang keluar dari mulut saya. Bapak Ibu, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.